Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan membahas mengenai dari saham BBRI dengan tema seperti ini ya. Tenang saja, BBRI loyo nggak apa-apa, masih ada peluang ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, perlu kalian ketahui bahwa kemarin mengenai dari beberapa saham, namun BBRI naiknya itu nggak kencang kayak saham BBCA. Yaitu kenapa? Kita nanti akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ini ya secara lebih dalam. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, topik tadi kita dapatkan ya informasi ini dari sini ya, dari marketbusiness.com bahwa loyo sepekan terakhir bagaimana rekomendasi saham BMRI, BBRI dan juga BBCA. Ya, semua mayoritas saham itu kemarin sudah naik ya. Ditopang yang paling tinggi itu adalah dari saham BBCA. Kenapa kok Mimin ini bilang BBRI tenang saja? Ya, untuk sektor perbankan, kita bisa cermati ya, bahwa perbankan ini itu likuiditasnya itu sangat bagus ya dari saham BBRI tentunya. Dan kalau kita bisa cermati di laporan keuangan ketiga ini belum keluar ya. Jadi yang masih keluar itu yang sudah update itu dari BBCA. Ya, namun kalau dari saham BBRI itu belum. Nih BBCA sudah keluar, BBRI belum ya. Jadi seperti itu. Itu alasan yang menjadi utama. Terus BBRI ini kenapa kok bisa tenang Min? Ya, BBRI dari net income-nya itu cukup tumbuh tinggi ya, yang tadinya itu 10,1 triliun kini naik menjadi 29,4 triliun. Bayangin, dari laba bersihnya saja seperti ini. Kenapa kok bisa demikian, Min? Karena dari total penjualan di saham BBRI ini tahun kemarin itu ada 76,8 triliun. Kini naik menjadi 85,5 triliun. Itu artinya apa? Bahwa laporan keuangan dari saham BBRI ini turun. Naik. Ya, maaf ya. Dan kita bisa buktikan kemarin itu saham BBRI turun itu siapa yang ngeguyur ya. Kita bisa buktikan kok untuk kalian ya. Ini ya yang ngeguyur dari saham BBRI ya kemarin. Nah, ini yang keluaran itu adalah YU, MG, AG, CP, CC, BK, AK ya. Jadi seperti itu. Mayoritas dia kemarin turun ya. Jadi seperti itu. Dia masih buang barang. Terus selama bulan Oktober siapa Min yang ngeguyur? Ini kalian bisa cermati ya. RX keluar, AK keluar, YU keluar, BK keluar, KZ keluar. Nah, terus selama 1 bulan itu yang memanfaatkan momen tersebut dia ada ZP, YP, LG, DR, CC, GR, PD, XC, TP, DX, SQ, RF, XL dan juga CD. Ya, itu apa Min? Itu artinya apa? Jadi keluar kanan masuk kiri. Ya, mereka lah adalah para kumpulan market maker atau istilahnya itu adalah likuiditas provider atau yang kalian sebut itu adalah bandar. Ya, karena bandar satu sisi itu ya mereka bukan punya satu akun nggak, mereka lebih dari 5 akun ya, jadi seperti itu ya, ini yang terjadi. Nah, kejadian tersebut itu dimanfaatkan oleh bandar itu mengakumulasi dari saham BBRI ini cukup banyak ya. Broker yang dipakai ini paling banyak ya selama 3 bulan berturut-turut yaitu adalah OD, CC, YP, DR. Ya, ini yang paling banyak ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi distribusinya, ya mengenai dari distribusinya cuman AK, RE, KZ, BK. Ya, ini dimasukkan seperti ini. Ya, kenapa kok mereka manfaatkan itu semua? Kenapa nggak di satu akun? Apabila satu akun nanti trader atau investor itu bisa diperiksa sama OJK atau enggak BI ya. Jadi seperti itu. Makanya mafia-mafia sekarang di Bursa Efek Indonesia atau investor khususnya mereka sudah ahli
jam terbang mereka sudah mengerti ya dari saham BBRI. Dan kalau kalian pengen tahu bahwa saham BBRI ini adalah saham yang sangat liquid. Kenapa bisa liquid, Min? Kalian bisa cek ya dari tren di saham BBRI ini tuh naik terus ya. Jadi apakah penurunan selama 3 bulan berturut-turut ini adalah suatu hal apakah yang wajar? Menurut saya ini adalah suatu hal yang wajar karena dia masih di dalam garisnya ya. Jadi seperti itu. Ini adalah pulang yang wajar. Kemungkinan hari ini saham BBRI ini masih akan grow dan potensi untuk kenaikannya itu bisa jebol ke 6.000 ya mengenai dari saham BBRI ini. Ya, silakan kalian bisa masuk ya mengenai dari saham BBRI ini. BBRI ini bakalan turun ke harga 3.600 ya. Silakan bisa manfaatkan saham-saham yang sangat liquid ini ya mengenai dari saham BBRI ini. Oke, melihat tadi antara stock price dan lain sebagainya, kita cek juga dari asingnya bagaimana, Min. Asingnya sudah mulai masuk ya. Setelah beberapa bulan kemarin dia itu distribusi, ini mulai masuk kembali ya dari saham BBRI. Dan untuk transaksi kemarin kita belum bisa lihat ya, dan satu sisi 2 hari yang lalu BBRI ini dia itu terbang ya. Jadi seperti itu. Memang satu sisi BBRI ini turun terus dan ada yang khawatir bahwa saham BBRI ini akan di bawah. Nggak bakalan ya. Nggak bakalan karena mayoritas saham BBRI ini adalah jumlah pemilik sahamnya adalah paling banyak ya. Seperti itu. Oke, ke strateginya bagaimana, Min? Berhubung saham BBRI ini adalah salah satu saham yang fundamentalnya itu bagus, serta likuiditasnya itu baik dan dia sering bagi dividen ya. Setelah melihat dari laporan keuangan tadi, silahkan kalian bisa di HK ya atau diajar kanan atau beli di over di harga 5.100, kalau enggak di harga 5.070 ya. Apabila terkoreksi silahkan kalian bisa masuk lagi di harga 4.926 ya, dan koreksi ke 4.645 kayaknya nggak bakalan ya. Silahkan ketika saham BBRI ini turun kalian bisa mengakumulasi. Terus untuk targetnya ada di berapa, Min? Kalau kalian itu nggak sabar, silahkan kalian nanti bisa jualan di harga 5.249 dan juga di harga 5.075, serta untuk jangka menengahnya ada di harga 5.739 mengenai dari saham BBRI. Dan saham BBRI ini adalah penurunannya itu sudah mulai mengecil ya, tidak terlalu agresif ya seperti di bulan-bulan yang lalu. Ya, kalau kita lihat dari 3 bulan belakangan memang saham BBRI ini itu dia terkoreksi ya. Kalau kita deteksi saham BBRI ini turun sampai berapa kali, berapa bulan. Ini pernah terjadi di harga 3.800 turun sampai ke 2.800 dan ini cukup signifikan ya penurunannya. Jadi saham BBRI ini akan bisa terbang ya. Dan ini paling dalam lagi pas waktu corona saham BBRI ini pernah turun jatuh ya. Namun kayaknya nunggu momentum lagi ya, kayak penyakit corona dan lain sebagainya biasanya akan rontok. Ya, jadi seperti itu mengenai dari saham BBRI. Untuk trading bagaimana, Min? Tidak masalah ya, kalian mau trading tunggu saja di harga 4.961, nanti untuk jualannya di harga 5.100 ya. Kalau kalian itu dapat di bawah ya. Untung 1-3% kalian bisa buang ya. Cuman ya mungkin 1-2 hari atau enggak ya 3 hari lah. Modelnya seperti itu. Namun untuk 1 hari tunggu dia ada di gap down-nya, kalian dapat nanti syukur-syukur dia diangkatkan bisa 1-3% ya, kalian jual ya untuk saham BBRI ini tuh. Ya untuk swing, untuk trading, untuk investasi semua masuk semua dari saham BBRI ini ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah masuk di grup kami. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Banyak yang ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami belum sempat ya, jadi seperti itu. Kenapa, Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu ya. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya, dan ini hasil kerja tim kami.
pada bulan September kemarin bahwa kita rekomendasi ada 54 stok ya yang terdiri profitnya ada 42. Adapun hold-nya kita berhasil ada satu, stop loss-nya 11, jadi win rate-nya sekitar 78% ya. Jadi seperti itu. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Ya, bagaimana cara gabungnya? Min trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ya, dan nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok atau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Ini apakah pasti cuan? Pasti cuan karena kami sudah beberapa riset dalam 1 bulan itu cuan terus ya. Jadi seperti itu. Win rate-nya itu cuan terus ya. Seperti itu. Silakan kalian itu bisa gabung. Lalu apa yang akan saya dapatkan? Kalian akan dapatkan rekomendasi pilihan dari tim kami ya sekitar 1 sampai 8 emiten. Dan untuk target profitnya adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya. Silahkan kalian bisa gabung. Kalau kalian kesusahan untuk gabung di grup YouTube ini, kalian bisa gabung di grup Telegram ya atau di grup pribadi dari kami. Bagaimana caranya? Deskripsi di bawah ini diklik ya, nanti ada kalian temui ya. Manfaat keuntungan lebih tinggi grup Telegram ini diklik, nanti akan keluar menu seperti ini. Ya, ini ada beberapa menu kalau yang ada di link tersebut. Ya, dan di sini ada kelas Akademi Trading Saham November angkatan pertama. Hanya untuk 100 orang pendaftar saja. Kita adakan 8 kali pertemuan dan kita akan terus edukasi kepada kalian atau kita dampingi kalian agar bisa kalian itu cuan secara konsisten. Silahkan kalian bisa manfaatkan. Bentar lagi kita akan tutup ya karena pesertanya mau penuh. Dan ini ada beberapa level untuk kalian yang mungkin pinknya simpel saja. Ada level 1, 2, 3. Ya, ini yang rekomendasi saham selama 1 bulan. Dan ini ada yang level 4 yang notabene rekomendasi saham cuma 1 tahun saja. Silahkan kalian bisa entry. Terus ini ada pasti cuan kelas investor pemula, investor medium, dan juga pro investor pemula. Ya, jadi seperti itu. Ini VVIP itu konsepnya bagaimana, Min? Kalian tuh bisa melobi jamnya jam berapa, kalian itu pengennya belajar apa dan lain sebagainya. Jadi secara kontinu ya. Jadi seperti itu. Nanti akan kita bikinkan grup alumni juga yang notabene kita akan dampingi kalian agar bisa cuan secara konsisten di pasar modal. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalian bisa pilih ya. Jadi seperti itu. Dan ini yang khusus kelas profesional atau yang kita adakan tanggal 20 Oktober via Google Meet. Dan nanti materinya itu mengenai dari money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi panel masuk, strategi cuan secara konsisten. Kita akan pelajari itu semua yang menjadi cara kerja di dunia pasar saham ya. Silahkan kalian bisa masuk. Dan ingat ya, grup ini khusus untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu los terus, silahkan kalian itu bisa masuk untuk kalian. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu saja sedikit review dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.